Helical. Apa bedanya helical? Helical bedanya cuma ada helix angle, ada sudut helix. Yang tadi spur dia nggak ada sudut helix, jadi sekarang ada sudut helix. Perbedaannya hanya di sana. Akibat dan apa ini keuntungannya ya. Jadi transisinya menjadi lebih smooth karena dia ketemunya berupa garis. Kalau spool ketemunya berupa titik kalau dua dimensi ya. Kalau helix dia berupa garis, jadi dia lebih smooth ketemunya. Arahnya lebih rendah. Ini menggambar helix itu seperti membungkus silinder dengan kertas yang kertas segitiga ya. Sehingga kita ketemu namanya base helix angle. Jadi kalau ini silinder, saya bungkus dengan kertas segitiga, saya putar gitu, nanti ada base helix angle. Karena ada base helix angle, ada angle lain, ada sudut lain, akibatnya pitch-nya berubah, apalagi angle of attack-nya berubah. Untuk mengakomodir perubahan itu, kita buat yang namanya number of teeth-nya juga berubah. Maka untuk itu kita inisiasi namanya virtual number of teeth. Virtual number of teeth. Karena ada helix angle ini, jadi dia karena nggak sederhana, dia ada sudut yang lain, sehingga dia diperspektifkan, ada cos-nya ini, diperspektifkan terhadap sudut angle, sehingga kalau kita perspektifkan maka jumlah giginya berbeda, pitch-nya berbeda, ini ada pitch normal, ada diametral pitch normal, ada diametral pitch yang axial pitch, gitu ya. Jadi ada banyak perbedaan itu. Normal circular pitch, ada axial pitch dengan pitch yang transverse ini itu yang pitch yang sebenarnya ini, pitch yang benar. Ini normal pitch ya. Bentar. Ini axial pitch, ini normal pitch. Terus ada ya betul, tangential pitch. Jadi pitch-nya ada 3 macam. Aslinya normal pitch kan, kalau dia tanpa helix dia normal pitch. Normal pitch. Tapi setelah ada helix ada axial pitch, ada tangential pitch. Begitu juga dengan diametral pitch. Lalu perbandingan antara sudutnya juga begitu. Sudutnya ada sudut angle of attack tangential, ada angle of attack normal. Dan itu hubungannya dengan sudut dari helix. Jadi geometrinya agak berubah sedikit, parameter geometrinya, karena adanya helix. Perubahannya itu ya tadi di pitch, di number of teeth. Karena itu berubah, maka tadi kalau yang sebelumnya ini kita buat minimum number of teeth-nya untuk pinion maupun gear menggunakan rumus ini, tapi kalau helix jadi agak berubah sedikit. Berubah sedikit. Dia menunjukkan rumus yang agak berbeda sedikit. Di sini ada sudut helix. Ada sudut helix. Ya. Ini ada contoh soalnya tentang geometri.
diketahui ini yang normal nih. Terus ini helix angle-nya nih. Ini yang pressure angle-nya, ini helix angle-nya. Lalu number of teeth-nya, diameter teeth pitch-nya, diameter pitch-nya adalah 6 teeth per in dengan 18. Terus cari yaitu tadi pitch diameternya. Ini biasa aja pitch diameter itu kan. Tapi jangan lupa ini menjadi 6 itu menjadi tangsial diametral pitch. Transverse diametral pitch ya. Transverse diametral pitch. Jadi 6 ini menjadi transverse diametral pitch. Ya. Lalu ada namanya normal circular pitch sama axial circular pitch. Dan normal diametral pitch. Normal dia, ya semuanya ada hubungan dengan helix. Jadi berbeda tuh, lihat nih normalnya berbeda. Aslinya kan 6. Aslinya 6 teeth per in menjadi 6,620 teeth per in. Nanti komanya. Dan angle apa tadi? Pressure angle-nya untuk yang ini menjadi normal, pressure angle normal, ya. Jadi kebalikannya dengan ini ya. Ini adalah diametral pitch-nya transfer. Ini pressure angle normal. Yang dicari adalah pressure angle transverse. Transverse pressure angle. Pokoknya hati-hati aja deh. Itu geometri. Lalu kalau force untuk helix, ya. Nah ini yang tadi saya bilang, gaya untuk helix tidak hanya tangensial. Kalau untuk spur kan hanya ada tangensial, radial. Tangensial, radial saja. Tapi kalau untuk helix ada tambahan menjadi tangensial, radial, dan aksial. Karena ada sudut helix ini. Makanya di sini ada transverse pressure angle yang kita miliki. Normal pressure angle-nya jadi berbeda. Normal pressure angle-nya berbeda karena ada sudut helix. Makanya normal pressure angle-nya tadi dihitung lagi kan. Sehingga rumus-rumus untuk radial, tangensial, dan aksialnya ada sudut helixnya masuk. Dan ini pakai normal ya. Atau kalau nggak mau pakai normal, langsung saja pakai rumus yang langsung ini. Tangensial maupun helix. Ini langsung, nggak usah cari yang normalnya, langsung aja gunakan. Tapi tangan, jangan lupa tangan. Hanya yang di totalnya ini yang terpaksa harus cari. Ya ini harus cari juga ternyata. W, ya iyalah kalau W pasti ya cari. Oke, nah ini contoh soalnya untuk helix. Nah ini yang jadi agak sedikit rumit. Ini kayak gini kan. Jadi ada motor, ada poros, helical, sepasang helical gear, dan ada poros yang lain. Ini jangan lupa nih, ini ada triknya nih, hubungan antara helix yang satu ke helix pinion ke helix gear. Kalau misalnya paralel gini, helix tuh dia juga bisa nggak paralel soalnya. Tapi nantilah advance. Ini asumsi paralel. Semuanya harus sama. Jadi misalnya sudut helixnya dengan sudut helix ke jempol kanan, maka yang satunya juga harus dengan jempol kanan. Supaya dia bisa connect ya, berhubungan.
Lalu kalau yang ini ditanya adalah gaya yang terjadi di pinion, ya. Lalu bearingnya, gaya yang terjadi reaksi di bearing A. Bearing A sini ya. Oke. Nah, kita hitung dulu geometrinya. Karena kita tahu, karena itu menjadi normalnya pressure angle, helixnya kita tahu, maka kita harus cari transfer pressure angle-nya. Kecepatannya tetap sama, WT-nya diambil dari horsepower, sama. Lalu kita lihat komponen semuanya, WT, WR, WA, semuanya pakai komponennya dapat. Lalu W-nya sendiri, sebenarnya hubungan antara ketiganya ini, tapi bisa dengan rumus ini, bisa. Tapi kita harus cari, oh ada ya, normalnya kita punya ya, oke. Ini mesti cari juga ya, oke. Terus, ini diagramnya, sebentar, ini jadi mesti mikir juga. Oh iya betul, ini diagram dari poros yang motor ini. A, B, dan 18 titik ini. Maka ini A, B, kita belum tahu gaya-gayanya. Yang kita tahu dari sini kan. WT, arahnya gimana arahnya? Ya, ini adalah counterclockwise ya. Clockwise ya kalau dilihat dari sini ya. Clockwise, maka di sini menjadi ya melawan. Torsinya ke arah clockwise, maka ini melawan ya. Melawan. WT-nya melawan. WA-nya tergantung dari sudut helixnya sebetulnya. WA kalau WR-nya pasti ke bawah, waktu ke pusat. Kalau WA-nya terhadap sudut helixnya, saya nggak tahu nih. Ini mesti ada di sini. Helix angle. Ya. Oke. Sementara ke dalam gitu ya. Ini perlu didalami lagi nih maksudnya. Tergantung dari helix angle-nya tadi. Lalu dari sini, maka kita transfer dengan keseimbangan benda 3 dimensi, sigma F, sigma Y, sigma Z. Masukkan semua ke sini untuk mencari FAX, FAY, FAZ, FBY, FBZ. Satu lagi FBX. FBX-nya diasumsi sini tidak menahan, jadi langsung ditahan oleh A. Ini ada keterangannya di sini. Thrust should be taken out at A. Ya. Ini yang menahan beban thrust, beban aksialnya. Bearing sini ngelos, jadi dia bearing cylinder bearing ya. Lalu setelah itu kita cari gaya-gayanya. Ya ini masih mencari gaya ya. Oh, mencari momen ini masih mencari momennya untuk mendapatkan nilai FBZ. Ya, FBZ. Ada yang kemencet. Ini comparison dengan menggunakan vektor juga bisa. IJK kalau gunakan vektor, ya menghitungnya jadi lebih cepat. Ya. Jadi biasanya kita nggak terbiasa dengan menggunakan vektor. Oke, itu salah contoh untuk mencari gaya. Jadi kalau helix itu ada gaya thrust-nya. Ya. Lalu bagaimana Pak dengan kekuatan tuh helix? Kekuatan tuh helix kurang lebih sama, cuman di sini ada mana sih? Ada, nah itu yang saya lupa. Ini dia.
Jadi dia helix, ada sudut helix. Ini jadi berubah, bukan pressure angle saja, tapi pressure angle transfer pressure angle yang dipakai. Lalu R-nya semuanya berubah karena dengan menggunakan transfer pressure angle. Lalu pitch-nya juga berubah, ya, karena menggunakan pitch normal di sini. Nah, pitch normal mesti dihitung dulu, sehingga ini kebetulan dia coba, ya sama, dia coba memanfaatkan perbandingan antara mana dia? Oh enggak. Jadi perbedaannya hanya di beberapa faktor saja ini. Geometri faktornya ada berubah karena adanya helical ya. Jadi kalau dari tabel, nanti kalau Anda perhatiin di sini tabel, ada beberapa bagian yang menggunakan tabel untuk spur, ada beberapa bagian untuk helical, bahkan ada juga yang untuk worm maupun yang bevel. Ya, jadi tabelnya agak berbeda sedikit sehingga faktor-faktornya kadang berubah sedikit. Kalau kita bandingkan antara safety factor untuk pinion, jadi lumayan berubah ini ya. Ini 10⁵, besar sekali pinionnya. Sedangkan wear-nya juga meningkat jadi 2,46. Gear tooth wear-nya juga meningkat jadi 2,2 ya. Pinion bending, pinion wear, gear tooth bending-nya kok nggak ada ya? Karena diperkirakan dia juga sama saja, dia tinggi nih, karena ini 10 safety factor 10 udah tinggi sekali nih, aman sekali. Jadi karena memang kalau helical dia ada sudut helix, jadi bendingnya itu dia nggak ada faktor impact kali ya, karena dia smooth ya, sehingga safety faktornya jadi meningkat. Safety faktornya untuk pinion yang tadinya lebih rendah daripada gear meningkat, maka yang gear pun juga meningkat, pasti lebih besar. Ya, kira-kira seperti itu. Itu untuk gear.